Sekarang kita lanjutkan untuk membahas soal TPA dengan pada soal A6. Kita lanjut ke nomor 31 di sini. Diperhatikan soalnya. Selama hidupnya, 1/5 hidup kakek adalah sebagai anak-anak, 1/4-nya adalah sebagai seorang pemuda, 1/3-nya adalah sebagai orang dewasa, dan 16 tahun 3 bulan sebagai seorang kakek-kakek. Gitu ya. Maka kakek hidup selama berapa tahun atau usianya kakek itu sampai meninggal berapa tahun gitu. Jadi di sini saya misalkan selama hidupnya itu adalah total usia dari kakek itu sendiri, yaitu saya misalkan X, kemudian 1/5 dari total usianya itu sebagai anak-anak, kemudian 1/4 dari total usianya itu adalah sebagai seorang pemuda, dan 1/3 dari total usia kakek itu adalah sebagai seorang dewasa, seperti itu. Jadi 1/5X, 1/4X, dan 1/3X. Kemudian sebagai seorang kakek itu adalah 16 tahun 3 bulan. Nah, untuk 3 bulan di sini ini kan nggak sama ya, tahun dan bulan, maka ini bisa kita jadikan pecahan. 16 3 bulan berarti kan 16 ini 3/12 atau 16 1/4. Kalau kita jadikan pecahan itu langsung menjadi 65/4. Itu ya. Jadi 65/4 tahun seperti itu. Sehingga umur total atau usia kakek selama hidup itu adalah jumlah kesemuanya ini kan. Jadi 1/5X atau ketika masa anak-anak menjadi seorang pemuda, kemudian menjadi seorang dewasa, dan menjadi seorang kakek-kakek. Dijumlahkan semua itu adalah total dari usia kakek seperti itu. Sehingga di sini X sama dengan 1/5X ditambah 1/4X ditambah 1/3X dan 65/4 tadi. Nah, sekarang kita kelompokkan di sini. Ini kan sama-sama X variabelnya. Maka ini bisa kita sederhanakan dengan cara apa? Menyamakan penyebutnya. Berapa? Yaitu 60. Sehingga ini dikalikan 12 menjadi 12/60. Kemudian ini 15/60 dan 1/3 ini menjadi 20/60. X-nya bisa kita keluarkan. Sekarang kita kelompokkan yang X dengan X, variabel X dengan variabel X di sini. Sehingga menjadi di situ adalah X, kalau ini kita pindah ke ruas kiri, itu menjadi 47/60. X sama dengan 65/4. Kemudian ini sudah sama-sama X di sini, variabel X. Nah, X ini bisa kita rubah menjadi 60/60X, sehingga sama penyebutnya. Setelah sama maka bisa kita kurangi 60/47/60 dikalikan dengan X sama dengan 65/4. 60 dikurangi 47 sama dengan 13. Berarti ini sama dengan 13/60. Sehingga X itu sama dengan 65/4. Kan ini kan 13/60 dibagi kan, supaya mudah dijadikan kali dan ini dibalik menjadi 60/13. Sehingga nanti ketemunya adalah 75 tahun. Sehingga usia kakek itu adalah selama 75 tahun dengan opsi C. Seperti itu ya. Jadi dilihat dulu, diuraikan, dijabarkan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 32. Di situ adalah suatu box pensil berbentuk kubus dengan volume 512 cm3. Jadi untuk volumenya di sini adalah volume kubus itu 512 cm3. Nah, kemudian jika beberapa pensil dengan bentuk tabung berjari-jari 0,3 cm dan tinggi 10 cm hendak dimasukkan ke dalamnya, maka jumlah pensil yang mungkin muat adalah sebanyak berapa pensil? Di sini kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Tadi ketahui volumenya adalah 512 cm3 ya. Nah, untuk rumus kubus gimana? Volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Karena ini 512, ini sisi pangkat 3, berarti sisinya adalah akar pangkat 3 dari 512. Sehingga sisinya ketemu berapa di situ? 8 ya. 8. Sisinya ketemu 8 di sini, sehingga 8, ini 8. Nah, kemudian kita perhatikan alasnya saja. Jadi nanti ini kan dimasukkan pensil ya, seperti ini ya, dimasukkan pensil. Nah, kita perhatikan alasnya. Alasnya kalau kita pindah
kita keluarkan itu menjadi persegi dengan sisi 8 dan 8 di sini. Sehingga nanti kita masukkan ini alas ya. Kemudian dimasukkan pensilnya, itu kan alasnya berbentuk lingkaran di sini. Nah, tadi dengan jari-jari berapa? 0,3 sehingga diameternya adalah 0,6. Sehingga untuk tiap sisi itu mampu menampung berapa pensil? Yaitu dengan cara satu di sini tiap sisi itu adalah berarti 8 dibagi dengan 0,6. 8 dibagi dengan 0,6 nanti ketemunya adalah 13,33 dan dibulatkan menjadi 13. Setelah ketemu tiap sisinya ini bisa menampung 13 pensil, maka keseluruhan berarti berapa? Ya tinggal total. Ini 13 dikalikan dengan 13 sama dengan 169. Sehingga di situ jawabannya adalah opsi B. Seperti itu ya. Selanjutnya kita membahas soal nomor 33. Itu tentang bunga ya. Jadi Pak Kowi memberikan modal usaha kepada toko Pak Kawi sebanyak 45 juta rupiah. Jadi modal awal di situ saya simbolkan dengan M sebesar 45 juta rupiah. Kemudian Pak Kawi itu menentukan sendiri uang tambahan pengembalian modal tersebut atau biasa disebut dengan bunga, yaitu 48% per window. Modal tersebut mampu dikembalikan dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Jadi tadi bunganya adalah 48% per window, kemudian dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun 3 bulan. Maka setiap bulan Pak Kawi mampu mengembalikan berapa? Ditanyakan adalah per bulan di situ ya. Tadi modalnya 45 juta, bunganya 48% per window. Nah, ini kan window. Satu window itu berapa tahun? 8 tahun. Jadi kita cari dulu per bulannya itu berapa bunganya, sehingga kita jadikan bulan dulu ya. Window di 8 tahun dikalikan dengan 12 bulan, sehingga ketemunya adalah 0,5% per bulan. Jadi bunganya per bulan itu adalah 0,5% dari 45 juta. Kemudian waktunya untuk pengembaliannya itu dikasih waktu 1 tahun 3 bulan. Kita jadikan bulan juga ini sehingga menjadi 15 bulan. Nah, angsuran yang dibayarkan oleh Pak Kawi itu berapa berarti per bulan? Nah, untuk mencarinya adalah ini. A, angsuran itu sama dengan modal dibagi dengan tahun ditambah dengan bunga. Itu ya. Sehingga kita masukkan di sini angsurannya adalah 45 juta modal awalnya dibagi dengan waktu pengembalian selama 15 bulan ditambah dengan persen tadi bunganya 0,5% atau 0,5 per 100 dari 45 juta sehingga ketemunya adalah 3 juta ditambah dengan 225.000. Sehingga per bulannya yang harus dibayarkan oleh Pak Kawi untuk mengangsur adalah 3.225.000 rupiah, yaitu opsi C gitu ya. Jadi jawabannya adalah C untuk nomor 33. Kemudian kita lanjut nomor 34. Nah, untuk nomor 34 dan 36 di sini itu adalah pola ya, pola bilangan. Untuk nomor 34 di situ diketahui 21, 20, 24, 23, 27, 26. Jadi kita harus cari satu terlebih dahulu. Kalau kita misalkan ini 1, berarti ini dikurangi 1. Kemudian untuk ke 24 ini kan ditambah 4. Ini juga dikurangi 1 sehingga membentuk pola ini ya, kurang 1 tambah 4 tambah 4 lagi, kemudian dikurangi 1 ditambah 4 lagi menjadi 30 dan dikurangi 1 menjadi 29. Jadi jawabannya adalah 30 dan 29. Di situ opsinya adalah D. Jadi untuk nomor 34 jawabannya adalah delta. Kita lanjut ke nomor 31 di sini. Diperhatikan soalnya. Selama hidupnya, 1/5 hidup kakek adalah sebagai anak-anak, 1/4-nya adalah sebagai seorang pemuda, 1/3-nya adalah sebagai orang dewasa, dan 16 tahun 3 bulan
sebagai seorang kakek-kakek, gitu ya. Maka kakek hidup selama berapa tahun atau usianya kakek itu sampai meninggal berapa tahun gitu. Jadi di sini saya misalkan selama hidupnya itu adalah total usia dari kakek itu sendiri, yaitu saya misalkan X, kemudian 1/5 dari total usianya itu sebagai anak-anak, kemudian 1/4 dari total usianya itu adalah sebagai seorang pemuda, dan 1/3 dari total usia kakek itu adalah sebagai seorang dewasa, seperti itu. Jadi 1/5X, 1/4X, dan 1/3X. Kemudian sebagai seorang kakek itu adalah 16 tahun 3 bulan. Nah, untuk 3 bulan di sini ini kan nggak sama ya, tahun dan bulan, maka ini bisa kita jadikan pecahan. 16 3 bulan berarti kan 16 ini 3/12 atau 16 1/4. Kalau kita jadikan pecahan itu langsung menjadi 65/4. Ya. Jadi 65/4 tahun, seperti itu. Sehingga umur total atau usia kakek selama hidup itu adalah jumlah kesemuanya ini kan. Jadi 1/5X atau ketika masa anak-anak menjadi seorang pemuda, kemudian menjadi seorang dewasa, dan menjadi seorang kakek-kakek. Dijumlahkan semua itu adalah total dari usia kakek, seperti itu. Sehingga di sini X sama dengan 1/5X ditambah 1/4X ditambah 1/3X dan 65/4 tadi. Nah, sekarang kita kelompokkan di sini. Ini kan sama-sama X variabelnya. Maka ini bisa kita sederhanakan dengan cara apa? Menyamakan penyebutnya. Berapa? Yaitu 60. Sehingga ini dikalikan 12 menjadi 12/60. Kemudian ini 15/60 dan 1/3 ini menjadi 20/60. X-nya bisa kita keluarkan. Sekarang kita kelompokkan yang X dengan X, variabel X dengan variabel X di sini. Sehingga menjadi di situ adalah X, kalau ini kita pindah ke ruas kiri, itu menjadi 47/60. X sama dengan 65/4. Kemudian ini sudah sama-sama X di sini, variabel X. Nah, X ini bisa kita rubah menjadi 60/60X, sehingga sama penyebutnya. Setelah sama maka bisa kita kurangi 60/47/60 dikalikan dengan X sama dengan 65/4. 60 dikurangi 47 sama dengan 13. Berarti ini sama dengan 13/60. Sehingga X itu sama dengan 65/4. Karena ini kan 13/60 dibagi kan, supaya mudah dijadikan kali dan ini dibalik menjadi 60/13. Sehingga nanti ketemunya adalah 75 tahun. Sehingga usia kakek itu adalah selama 75 tahun dengan opsi C, seperti itu ya. Jadi dilihat dulu, diuraikan, dijabarkan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 32. Di situ adalah suatu box pensil berbentuk kubus dengan volume 512 cm3. Jadi untuk volumenya di sini adalah volume kubus itu 512 cm3. Nah, kemudian jika beberapa pensil dengan bentuk tabung berjari-jari 0,3 cm dan tinggi 10 cm hendak dimasukkan ke dalamnya, maka jumlah pensil yang mungkin muat adalah sebanyak berapa pensil? Di sini kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Tadi ketahui volumenya adalah 512 cm3 ya. Nah, untuk rumus kubus gimana? Volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Karena ini 512, ini sisi pangkat 3, berarti sisinya adalah akar pangkat 3 dari 512. Sehingga sisinya ketemu berapa di situ? 8 ya. 8. Sisinya ketemu 8 di sini, sehingga 8, ini 8. Nah, kemudian kita perhatikan alasnya saja. Jadi nanti ini kan dimasukkan pensil ya, seperti ini ya, dimasukkan pensil. Nah, kita perhatikan alasnya. Alasnya kalau kita pindah, kita keluarkan itu menjadi persegi dengan sisi 8 dan 8 di sini. Sehingga nanti kita masukkan ini alas ya. Kemudian dimasukkan pensilnya, itu kan alasnya berbentuk lingkaran di sini. Nah, tadi dengan jari-jari berapa? 0,3, sehingga diameternya adalah
0,6. Sehingga untuk tiap sisi itu mampu menampung berapa pensil? Yaitu dengan cara satu di sini tiap sisi itu adalah berarti 8 dibagi dengan 0,6. 8 dibagi dengan 0,6 nanti ketemunya adalah 13,33 dan dibulatkan menjadi 13. Tuh. Setelah ketemu tiap sisinya ini bisa menampung 13 pensil, maka keseluruhan berarti berapa? Ya tinggal total. Ini 13 dikalikan dengan 13 sama dengan 169. Sehingga di situ jawabannya adalah opsi B. Seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah nomor 35 untuk pola di situ ya, tentang pola bilangan. Nomor 35 di situ adalah ada huruf Z, X, W, T, S, R. Maka huruf selanjutnya itu adalah apa? Jadi kita lihat di sini, ini sebenarnya urut ya, tapi dari belakang. Jadi ABCD-nya alfabetnya dari belakang. Di sini Z terlebih dahulu, kemudian X. Setelah itu W, T, S, R. Jadi kita lihat di sini Z ke X, ini kan yang hilang adalah Y. Jadi hilang 1. Kemudian setelah X di situ adalah XW ini berurutan. Kemudian setelah berurutan 2, jadi setelah Z ini 1, kemudian yang berurutan ini adalah 2. Setelah itu hilang lagi. Yang hilang itu adalah huruf U dan V. Jadi hilang 2. Kemudian ini RST urut dari belakang 3 di sini ya. 3. Jadi 1, 2, 3 ini yang ada. Yang hilang itu adalah 1, 2, sehingga selanjutnya adalah hilang 3 huruf di situ. Apa yang hilang? Yaitu huruf O, P, Q. Setelah O, P, Q berarti ini adalah huruf N, K, L, M, N. Sehingga jawabannya adalah N, yaitu opsi delta. Selanjutnya nomor 36. Di situ ada alfabet juga A, B, C, E, H, G, K, I, N, kosong, kemudian Q, M, O, W. Kalau kita jadi supaya gampang, kita jadikan huruf terlebih dahulu ya. Kita jadikan angka. Jadi sesuai dengan urutan alfabetnya, yaitu 1, 2, 3, 5, 5, 8, 7, 11, 9, 14, dan kosong, 17, 13, kosong, dan 15 dan 23. Nah, polanya di sini adalah jadi yang ini ditambahkan dengan angka 3. Dari 2 ke 5 ini tambah 3, loncat 1 ya, tambah 3 semua, sehingga di sini dari 14 atau dari 17 ke yang kosong ini tambah 3 sama dengan 20. Kemudian yang satunya di sini dari 1 ke 3 itu ditambah 3. Jadi loncat 1 juga ya. Kemudian di sini 9 tambah 2 sehingga jadinya adalah 11. Jadi yang kosong itu adalah angka 11 dan angka 20, di mana itu menunjukkan huruf K dan ini menunjukkan huruf T. Jadi KT, sehingga jawabannya di situ adalah opsi E. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk nomor 37 di situ. Jadi adalah penarikan kesimpulan. Di situ nomor 37 itu ada ralat ya. Jadi semua pemakan daging, semua hewan pemakan daging itu adalah karnivora. Singa adalah pemakan daging. Semua hewan pemakan daging, jadi semua pemakan daging itu adalah karnivora. Sedangkan singa itu ada di dalam sini. Ini singa, pemakan daging. Sehingga kesimpulannya adalah singa itu termasuk hewan karnivora. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah bravo ya, B. Kita lanjut nomor 38. Nomor 38, jika Gabut mengikuti olahraga di BS, maka ia pulang kerja pukul 16. Jadi jika Gabut olahraga, maka dia pulang pukul 16.00. Kemudian jika Gabut pulang pukul 16.00, maka ia akan nongkrong di warung es Revo. Namun Gabut tidak nongkrong di warung es Revo. Kita operasikan ini terlebih dahulu ya. Jadi kalau ini kita simpulkan, ini kan olahraga, maka pulang pukul 16. Jika pulang pukul 16, maka
jika gabut olahraga maka dia akan nongkrong di warung es revo. Akan tetapi ada premis selanjutnya, yaitu gabut tidak nongkrong di warung es revo. Jadi ada negasi dari ini, nongkrong es revo, sehingga kesimpulannya adalah ingkaran dari olahraga. Sehingga gabut itu tidak mengikuti olahraga di BS. Ingat sifat dari penarikan kesimpulan, jika ada P maka Q, kemudian premis keduanya itu adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Akan tetapi kalau jika ada P maka Q, premis keduanya itu adalah ingkaran P, maka ini tidak dapat disimpulkan. Jadi tolong diingat-ingat ini ya. Tuh. Berikutnya kita lihat nomor 39 di situ, tetap penarikan kesimpulan. Jadi di situ adalah setiap hari Jumat ada banyak karyawan SS yang mengikuti olahraga di BS. Jadi setiap hari Jumat itu banyak karyawan SS yang ikut olahraga di BS. Sedangkan hari Jumat itu adalah hari sehat SS. Karena di sini ada sama-sama Jumat ya. Jadi itu adalah gabungannya untuk menarik kesimpulannya. Yang gabungannya di situ adalah opsi E, yaitu ada banyak karyawan SS yang mengikuti olahraga di BS pada hari sehat SS. Jadi itu adalah gabungannya untuk menarik kesimpulan. Kemudian nomor 40. Jadi 40 ini juga menarikkan kesimpulan di situ. Nomor 40, dalam sebuah tempat tes interview SS terdapat 8 kursi yang terbagi menjadi 2 berganjar. Ini ya. Yang menghadap ke utara. Jadi atas itu adalah utara, menghadap ke utara atau ke atas. Setiap kursi hanya boleh ditempati 1 orang. Berikut posisi yang ditempati oleh S, T, U, V, W, X, Y, dan Z pada tes tersebut. Syarat pertama di situ adalah S berada di pojok barat daya, di barat daya dari T. Jadi S tadi duduk di paling pojok barat daya kan sebelah sini ya berarti. Ini adalah S dan barat dayanya T. Berarti otomatis T-nya di sini. Ini kan barat dayanya T. Kemudian kedua, U berada di pojok sudut ruangan di utara S, di pojok, berarti adalah U. Kemudian W berada di kursi paling utara. Jadi ini adalah W paling utara atau paling atas. V berada di antara Z dan U. V itu berada di antara Z dan U, berarti ini adalah Z. Ini adalah V. Kemudian yang terakhir X ada di sebelah tenggara dari Z. Tenggara berarti di sini adalah X. Sehingga sisanya tinggal Y. Yang berada di selatan Y adalah selatannya Y berarti apa? Ini ya. T dan X, sehingga jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 41. Itu JKLMNOPQ mendapatkan nomor genap. Jadi mendapatkan nomor genap. Ini. Jadi JKLMNOPQ ini mendapatkan nomor genap berurutan pada satu antrian tiket yang sedang mengantri untuk penukaran hadiah pada salah satu perusahaan handphone. Urutan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadi L itu berada di antara O dan Q, jadi bisa OLQ atau QLO. Kemudian J itu di antara M dan P, jadi bisa MJP atau PJM. Kemudian K itu memiliki nomor antrian paling kecil yaitu 142, sehingga nomor paling kecil adalah 142. Itu adalah K. Jadi 142, 144, 146 sampai 156 karena nomornya genap semua di situ. Kemudian nomor antrian Q dan P hanya berselisih 2. Q dan P itu berselisih 2, otomatis berurutan ya. Karena di sini kan selisihnya juga 2. Sehingga kalau ini kita simpulkan yang ini itu adalah M, J, P, Q, L, O di situ ya. Kemudian yang terakhir sebelum urutan N ada 1 orang setelah O. Jadi 1 orangnya di sini itu adalah apa? Jadi K, M, J, P, Q, L, O, dan yang terakhir adalah huruf N. Dan 1 yang kosong ini adalah
ganjil. Sehingga nomor 41, orang yang mengantri dengan nomor antrian 152 di situ adalah L ya. Jadi jawabannya adalah C untuk nomor 41. Selanjutnya kita kerjakan untuk nomor 42 ya. Nomor 42 di situ adalah untuk membuat suatu bahan tertentu, maka dicampurkan beberapa bahan dasar pembuatannya secara urut. Bahan dasar tersebut adalah P, Q, R, S, dan T. Bahan tersebut dicampur secara urut satu persatu tanpa pengulangan, yaitu dengan syarat seperti itu. Yang pertama adalah tepat sebelum masukkan bahan S, maka harus memasukkan bahan P, sehingga P terlebih dahulu baru dimasukkan S. Kemudian diperhatikan untuk memberikan simbol itu usahakan arahnya sama ya, supaya nanti untuk pengambilan kesimpulan itu lebih mudah. Kemudian nomor 2, yang kedua di situ adalah R tidak boleh dimasukkan pertama kali, jadi tidak yang pertama kali ya. Kemudian untuk syarat ketiga, Q dimasukkan terlebih dahulu, baru kemudian T. Kemudian untuk yang terakhir di situ adalah S dimasukkan terlebih dahulu, baru kemudian Q. Sehingga dapat kita simpulkan di sini P terlebih dahulu, setelah itu adalah S, setelah S baru dimasukkan Q, setelah Q dimasukkan baru T, baru yang R, karena R ini tidak boleh di yang nomor 1. Sehingga ini kesimpulannya. Maka di situ bahan terakhir yang dicampurkan adalah R. Jadi jawabannya adalah opsi C. Kemudian kita lanjut untuk nomor 43. Jadi ini adalah gambar ya. Saya gambar di situ. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Di situ. Jadi gambarnya yang merupakan hasil rotasi dari bangun ini adalah, jadi yang mungkin dari gambar ini kira-kira gimana? Di situ. Kalau kita rotasi, jadi di situ langsung aja ya, dirotasi berapa? 90 atau 180 derajat seperti ini. Sehingga di situ jawabannya adalah opsi delta seperti itu. Jadi dirotasi 180 derajat. Kemudian untuk nomor 44 dengan gambar yang lain situ tetap dengan rotasi. Jadi gambar seperti ini. Ini kalau kita rotasi 180 derajat, maka nanti di situ akan ketemu jawaban yang opsi A. Jadi untuk nomor 44 itu jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 45. Nomor 45 seperti ini. Nah, jadi untuk nomor 45 itu gambar yang paling belakang di sini, yang ini. Ini nantinya dirotasi ke kanan 90 derajat dan dirubah warna. Kemudian untuk gambar yang tengah di situ, bangun datarnya itu nantinya ditambah sisi. Tambah 1 sisi. Kemudian gambar yang paling depan di sini ini nanti dirotasi ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga untuk gambar yang ditanyakan di sini itu juga sama, diperlukan yang sama. Gambar yang ini nanti dirotasi ke kanan sehingga jadi di atas dan berubah warna. Dan di situ satu-satunya yaitu opsi D, sehingga jawabannya adalah D ya, untuk nomor 45. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti silahkan dilihat videonya, kemudian setelah itu pindah ke grup WA masing-masing kelas ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di sana. Jaga kesehatan, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.